Shalom saudara, puji Tuhan, haleluya. Kembali kita bertemu bersama saya, Pendeta Robinson Nainggolan. Hari ini kita akan membahas tentang orang Nazir. Dalam Bible Study yang lalu, kita telah membahas tentang persiapan bangsa Israel sebelum berangkat ke padang gurun. Dan Tuhan telah memerintahkan persiapan yang perlu dilakukan, yaitu mengangkat pemimpin dan orang-orang Lewi untuk menyucikan atau mentahirkan perkemahan. Mengapa harus dilakukan? Agar Tuhan dapat hadir di tempat yang tahir dan menyertai mereka. Jadi, tujuan pentahiran adalah hadirat dan penyertaan Tuhan. Saudara, untuk masa sekarang, kita membutuhkan pentahiran dari Yesus Kristus dan Roh Kudus yang berdiam dalam kita. Pertanyaannya, apakah model yang menunjukkan penyelesaian pentahiran dalam kitab Bilangan? Modelnya adalah kaum orang yang disebut Nazir. Tuhan menyatakan tentang kehidupan yang kudus melalui orang Nazir ini. Orang Nazir ialah yang menunjukkan kehidupan yang tahir. Saudara, dalam Bilangan pasal 5 dan 6 ada hukum tentang orang Nazir. Model orang Nazir dalam kitab Bilangan adalah orang Lewi. Saudara, kita tahu bahwa agenda pertama dalam kisah persiapan ke padang gurun dalam kitab Bilangan adalah tentang menghususkan orang Lewi. Jadi, perlu kita ketahui bahwa Tuhan mengangkat orang Lewi. Orang Lewi diangkat sebelum berangkat ke padang gurun. Kemudian dalam kitab Bilangan pasal 6, orang Nazir juga diangkat. Agenda pengangkatan orang Nazir mengikuti pengangkatan orang Lewi. Saudara, kalau orang Lewi terbatas pada suku Lewi sebagai imam, tapi Tuhan mengangkat orang Nazir sebab ia ingin menunjukkan bahwa siapapun bisa menjadi orang Lewi. Arti hukum Nazir adalah siapapun bisa hidup sebagai orang Lewi atau imam. Dengan kata lain, orang Kristen zaman sekarang adalah Nazir. Orang Nazir. Ingat, 1 Petrus 2:9 berkata, imamat yang rajani. Artinya apa? Kita adalah imam orang percaya. Jadi saudara, siapapun bisa berkomitmen sebagai orang Nazir. Dalam Bilangan pasal 6 ayat 1-21 dijelaskan bahwa hanya orang Lewi saja yang bisa menjadi imam. Sedangkan untuk orang Nazir bisa berasal dari suku manapun. Jadi artinya apa? Siapapun bisa menjadi orang Nazir tanpa memandang suku atau jenis kelamin. Sehingga bukan hanya laki-laki tetapi perempuan pun bisa menjadi orang Nazir. Ini peristiwa yang luar biasa. Itu sebabnya kitab Bilangan dikatakan sebagai kitab reformasi. Dalam kitab Bilangan kita mengetahui bahwa perempuan pun dapat mewarisi tanah. Itu sebabnya kitab Bilangan disebut seperti tadi saya katakan sebagai kitab reformasi yang inkonvensional dalam pengakuan derajat wanita. Sebagai contoh misalkan, anak-anak perempuan Zelafehat dapat diberikan tanah milik pusaka, padahal mereka perempuan. Oleh sebab itu, dalam pekerjaan Tuhan, kita tidak memandang usia ataupun jenis kelamin. Setiap kita bisa menjadi imam. Artinya wanita pun bisa melayani Tuhan. Amin saudara. Siapapun bisa berkomitmen kepada Tuhan. Sebelum berangkat ke padang gurun, adanya orang Nazir mengingatkan kita bahwa panggilan Tuhan kepada bangsa Israel adalah kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Apa artinya ini? Artinya, satu, panggilan Tuhan kepada Israel adalah mereka menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tuhan memberitahu bahwa meskipun bukan orang Lewi, siapapun dapat hidup sebagai imam atau sebagai juga orang Nazir. Yang kedua adalah siapapun dapat hidup dan berkomitmen seperti imam sebagai orang Nazir. Oleh sebab itu, orang Nazir menjadi simbol dari umat Tuhan atau umatnya. Di perjanjian baru yang menjadi imam adalah kita sebagai orang percaya. Kemudian yang ketiga adalah hukum yang ketat dan rumit berlaku kepada orang Nazir. Mari kita bahas mengenai tiga hal tersebut.
Ditinjau dari sudut etimologi bahasa Ibrani, kata nazir adalah nazar. Nazar artinya dikuduskan, berkomitmen. Jadi nazir diartikan dikuduskan, atau dalam bahasa Ibraninya adalah dikhususkan. Berarti mereka dikhususkan sebagai umat Allah, bukan umat yang biasa, tapi umat yang kudus sehingga membawa dunia ini kepada Tuhan. Dari seluruh kitab dalam Perjanjian Lama, orang nazir ini mencerminkan suatu pembedaan atau komitmen. Ini sangat jelas diterangkan khususnya dalam kitab Bilangan. Jadi kita melihat saudara, peraturan orang nazir yang dijelaskan dalam kitab Bilangan, kita dapat melihat bahwa ini jauh lebih kompleks daripada kitab Perjanjian Lama lainnya. Persyaratan orang nazir dalam kitab Bilangan. Yang pertama, pengucapan nazar khusus. Dalam Bilangan 6 ayat 2 dikatakan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Saudara, siapa yang terbayang ketika berbicara tentang orang nazir dalam Perjanjian Lama? Coba kita pikirkan. Sebagai contoh, kita tahu Simson. Simson adalah orang nazir. Ada kisahnya dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Ada juga yang kedua Samuel. Dalam kitab Samuel pasal yang pertama disebutkan bahwa Samuel adalah orang nazir. Kemudian yang ketiga adalah dalam kitab-kitab para nabi pun ada orang nazir. Tetapi persyaratan untuk orang nazir yang dikatakan dalam kitab Bilangan jauh lebih kompleks daripada persyaratan yang harus dimiliki oleh orang nazir itu. Terutama orangnya harus mengucapkan nazar khusus untuk menjadi orang nazir. Pengucapan nazar khusus harus diucapkan atas kemauan sendiri tanpa paksaan. Tetapi ada beberapa persyaratan pengucapan nazar, khususnya misalkan ketika ibunya Samuel mengucapkan nazar khusus, dia menyebutkan persyaratan dalam Perjanjian Lama. Misalkan dikatakan, jika Tuhan memberikan anak laki-laki, saya akan memberikan dia kepada Tuhan. Itu ada dalam 1 Samuel 1 ayat 11. Memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Jika Tuhan memberikan seorang anak laki-laki, itu persyaratannya. Tetapi kalau kita melihat pengucapan nazar khusus di kitab Bilangan, tidak ada persyaratannya. Yaitu jika diberikan Tuhan anak laki-laki atau perempuan. Juga tidak tergantung pada persyaratan-persyaratan bahwa dia harus orang Lewi. Tetapi yang penting, orangnya hanya ingin menjadi orang nazir atas kemauan sendiri. Hal ini berarti bahwa komitmen orang nazir bukan komitmen yang mengharapkan suatu kompensasi. Jadi saudara, orang yang berkomitmen kepada Tuhan tidak mengharapkan kompensasi. Tidak ada misalkan permohonan seperti ini, Tuhan, jika diberikan banyak uang, saya akan melayanimu. Itu kan kompensasi itu. Tuhan, jika diberikan kesehatan, saya akan melayanimu. Nah, itu juga kompensasi. Tuhan, jika diberikan kondisi yang tepat, saya akan pergi ke ladang misi. Ini semua bicara kompensasi. Hal-hal seperti itu tidak ada hubungannya dengan orang nazir sama sekali. Yang kedua, berkomitmen untuk periode tertentu. Dalam Bilangan 6 ayat 8 dikatakan, selama waktu kenazirannya dia kudus bagi Tuhan. Artinya, dalam periode kenazirannya dia kudus bagi Tuhan. Simson atau Samuel berkomitmen untuk sepanjang hidupnya. Dalam kitab Bilangan, orang mengucapkan nazar khusus sebagai orang nazir untuk jangka waktu tertentu. Maksudnya,
Posisi orang nazir itu bukan jabatan yang menerima berkat khusus atau menguasai sesuatu. Di sini hanya ada komitmen atau kemauan sendiri. Jadi orang nazir adalah bukan sebuah jabatan dalam sepanjang hidup, tapi melayani atas kemauan sendiri. Setelah waktu kenaziran selesai pun, komitmen yang kudus orang nazir tidak berakhir. Artinya apa? Walaupun melepaskan identitas sebagai orang nazir, komitmennya dilanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah bebas dari kenajisan karena menyentuh mayat, minum anggur, dan kena pisau cukur. Itu yang ketiga. Perhatikan, baik Simpson maupun Samuel bebas dari hukuman kalau tidak kena pisau cukur di rambutnya. Hal tersebut juga dikatakan dalam kitab para nabi, seperti pada kitab Amos pasal yang kedua. Saudara, hukumnya ketat dan rumit berlaku kepada orang nazir yang terdapat pada kitab Bilangan. Apa saja itu? Mereka tidak boleh minum anggur maupun buah anggur, kismis, biji atau kulitnya, dan apapun yang berasal dari pokok anggur. Jadi coba lihat slide berikut. Hukum orang nazir dalam kitab Bilangan. 1. Tidak boleh makan segala sesuatu yang berasal dari anggur. Misalnya, tidak boleh makan biji anggur. Tentu saja tidak boleh makan minyak biji anggur atau minum anggur. Ini sangat ketat. Dalam kitab Hosea pasal yang ketiga ayat 1 dan 1 Samuel 25 ayat 18, buah anggur melambangkan sesuatu yang duniawi, kelimpahan duniawi. Oleh sebab itu, kebun anggur sering digambarkan sebagai objek murka Allah dalam kitab nabi-nabi. Apa arti teologisnya? Artinya orang nazir diminta menguasai diri dan hidup dalam kesederhanaan. Saudara, untuk kita yang hidup dan tahir sebagai bangsanya yang kudus, perlu menguasai diri dan hidup dalam kesederhanaan, bukan foya-foya. Jadi kita bisa berbagi. Artinya apa? Kita bisa melayani. Kehidupan yang berbagi adalah kehidupan yang melayani. Kita tidak bisa hidup sambil makan, minum, dan memakai semua yang kita mau. Kita harus bisa menyerahkan apa yang ingin kita miliki. Untuk berkomitmen, kita membutuhkan penguasaan diri, di mana menyerahkan keinginan untuk makan buah anggur di padang gurun yang kering itu. Itulah orang nazir. Yang kedua, pisau cukur tidak boleh menyentuh kepalanya. Artinya apa? Rambut tidak perlu dicukur. Saudara, ini adalah tindakan yang paling penting. Semua orang nazir dalam perjanjian lama tidak boleh memotong rambutnya. Mengapa mereka membiarkan rambutnya tumbuh panjang? Lihat slide itu. Ada dua alasan. 1, rambut melambangkan kekuatan dan vitalitas ilahi. Ingat, ketika rambut Simpson panjang, dia kuat. Ya, kita tahu dia banyak mengalahkan orang-orang Filistin dan macam-macam lah, bahkan binatang buas. Kuat. Yang kedua, rambut melambangkan kehidupan. Saat rambut tumbuh, kita melihat bahwa kita memiliki kehidupan. Ingat juga, orang mati rambutnya tidak tumbuh, bukan? Nah, sekarang apa arti teologis dari tidak memotong rambut itu? Ini dia. 1, kedaulatan hidup tidak ada pada diri saya sendiri, tapi pada Tuhan. Artinya kita adalah milik Tuhan. Yang kedua, kita harus merawat dan memelihara diri kita. Mari saya jelaskan saudara. Kita cukup banyak mendengar tentang orang bunuh diri, bukan? Ingat, tindakan bunuh diri itu adalah tindakan yang salah dan tidak berkenan kepada Tuhan. Ingat saudara, hidup kita ini bukan milik kita, sebab Tuhanlah yang menciptakan kita. Hidup ini dari Tuhan, sehingga kedaulatan Tuhanlah yang berlaku. Jadi, dengan tidak mencukur rambut artinya apa? Kita mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Selain itu, jika tidak dicukur, rambut menjadi panjang. Kalau rambut kita panjang selama 6 bulan misalnya, apakah kita membiarkan begitu saja? Tentu tidak. Kita akan
cuci rambut, keramas, dan merapikannya agar tidak bau dan penampilan kita bagus. Sama halnya, kita harus merawat dan memelihara tubuh kita agar sehat, tidak sakit, dan berpenampilan yang baik. Jika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita harus merawat diri kita ini dengan baik supaya sehat dan berpenampilan baik. Yang ketiga, sebagai hukum orang nazir adalah tidak boleh dekat dengan mayat orang. Bahkan meskipun orang tua atau saudaranya yang meninggal. Bayangkan, meskipun orang tuanya meninggal, mereka tidak bisa datang ke pemakaman. Mereka tidak boleh mendekatinya. Saudara, kalau orang Lewi untuk imam, kenajisan karena menyentuh mayat itu dapat dikecualikan. Mayat keluarga maksudnya ya. Dalam kitab Imamat 21 ayat 1 sampai 3, imam orang Lewi juga tidak boleh dekat mayat orang. Tetapi jika anggota keluarga atau orang tua meninggal, mereka bisa datang. Dengarkan ini. Imamat 21 ayat 1 sampai 3. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya, karena mereka belum mempunyai suami. Dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri." Nah, sebagai tambahan, imam besar dilarang minum anggur hanya saat masuk ke dalam kemah pertemuan. Mari kita baca Imamat 10 ayat 8 dan 9. Tuhan berfirman kepada Harun, "Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun." Jadi saudara, kalau masuk ke dalam kemah pertemuan, imam tidak boleh minum anggur. Tapi untuk orang nazir sama sekali tidak boleh. Tidak boleh minum anggur ataupun buah anggur. Ketat sekali bukan? Jadi kita bisa melihat bahwa tingkat ketaatan yang dibutuhkan orang nazir lebih tinggi daripada orang Lewi. Sehingga boleh kita katakan bahwa hukum orang nazir lebih ketat dibandingkan hukum orang Lewi. Meskipun demikian saudara, kehidupan kekudusan yang ketat dibutuhkan dari orang Lewi maupun orang awam juga. Itu sebabnya pentahiran dibutuhkan untuk orang Lewi maupun orang awam. Nah sekarang, apa arti teologis dari dilarang dekat kepada mayat orang? Lihat slide berikut ini. Artinya apa? Dilarang dekat kepada mayat itu adalah Injil menghidupi kehidupan. Jadi saudara, keberadaan kita adalah untuk hidup. Ini adalah motif hidup yang kuat. Apa maksudnya? Injil yang menghidupi hidup versus dunia yang membunuh hidup. Artinya apa? Pekerjaan Tuhan adalah menghidupi manusia, sedangkan iblis membinasakan. Ingat Yohanes 10:10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi aku datang, kata Yesus, agar domba-domba hidup dalam kelimpahan. Jadi komitmen sebagai orang nazir adalah sebuah tindakan simbolis yang menyiratkan semua motif hidup kudus yang mengungkap pentingnya hidup. Sebagai umat Allah dibutuhkan kehidupan kekudusan yang ketat. Sekarang mari kita bahas tentang pentahiran orang nazir. Saudara, kita perlu ketahui bahwa pentahiran orang nazir tidak dapat ditemukan dalam kitab lain kecuali kitab Bilangan.
Dalam kitab Bilangan dijelaskan bahwa orang nazir harus mengajukan pentahiran sambil bersumpah. Untuk hal itu ada tahapannya. Misalkan ada seorang ingin menjadi orang nazir. Dia mengucapkan nazar, ya nazar yang khusus. Tapi tanpa sadar dia menyentuh mayat misalkan. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Sebagai contoh, jika saya berkomitmen untuk menjadi orang nazir selama setahun dan saat baru 6 bulan saya menyentuh mayat orang. Bagaimana kalau begitu? Menurut Alkitab saya harus mencukur rambut. Lihat slide berikut. Kalau menyentuh mayat tanpa sadar, pentahiran dilakukan dengan apa? Korban penghapusan. Upacara persembahan di mana penumpangan tangan di kepala korban. Rambutnya dicukur dan memberi korban penghapusan. Yang kedua adalah korban bakaran. Upacara persembahan di mana membakar korban. 3. Korban penebus. Upacara persembahan atas kerugian sesama olehnya. Dalam korban penebusan termasuk namanya kompensasi. Setelah hal tersebut dilakukan, maka mulai hari itu durasi sebagai orang nazir dihitung dari 0 kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa periode kenaziran menjadi tidak valid karena kenajisan. Oleh sebab itu, komitmen sebagai orang nazir adalah pasti dan mutlak. Saudara, di hadapan Tuhan kita harus tahir. Kita harus sepenuh hati. Contoh, bagaimana jika waktu kenaziran seseorang sebagai orang nazir sudah genap? Sudah selesai maksudnya. Wah, saya sudah bosan nih dengan kehidupan sebagai orang nazir. Sudah lewat setahun di mana tidak boleh potong rambut dan minum anggur. Kemudian apakah dia bisa hidup seenaknya? Oh tidak. Lihat slide berikut. Kalau waktu kenazirannya sudah genap atau sudah selesai, maka dilakukan pentahiran kedua. Dengan apa? Ini dia. 1. Korban penghapusan. Upacara persembahan di mana menumpangkan tangan di kepala korban. 2. Korban keselamatan. Upacara persembahan di mana penumpangan tangan di kepala korban yang tidak bercela. 3. Korban sajian. Upacara persembahan di mana mempersembahkan hasil dari kerja atau di ladang. Korban bakaran, upacara persembahan di mana membakar korban. Caranya menunjukkan paha korban dan orang itu harus melakukan semua upacara. Upacara persembahan ini sekaligus. Yang kelima, persembahan unjukan. Upacara persembahan di mana menunjukkan korban ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Upacara pentahiran tersebut ada dalam kitab Imamat pasal 1 sampai pasal 6. Upacara persembahan itu yang termasuk persembahan unjukan adalah persembahan ketika Harun dan anak-anaknya ditugaskan sebagai imam. Upacara persembahan untuk orang nazir itu pun hampir sama kompleksnya seperti itu. Apa artinya? Seseorang mengucapkan nazir khusus sebagai orang nazir, maka dengarkan ini, dia berkomitmen, lalu dia hidup sebagai orang nazir selama setahun. Tapi itu bukan akhirnya. Selama setahun itu dia dilatih sebagai imam dan saat ini dia ditugaskan sebagai imam. Dia juga harus bersumpah bahwa dia akan hidup sebagai orang nazir sepanjang hidupnya. Apa signifikansi teologis dari orang nazir dalam Alkitab, dalam kitab Bilangan? Apa maksudnya? Ini jawabannya. Tuhan ingin memberitahu kita mengenai kehidupan pemurnian sempurna, citra orang-orang suci, dan bagaimana keharusan sebagai umat yang kudus sebagai kehidupan orang nazir. Ingat saudara, mereka waktu itu sedang menuju ke tanah Kanaan. Tanah perjanjian bukan? Namun tanah perjanjian itu bukan tanah di mana kita bisa hidup dengan mapan. Bagi kita sekarang ini, tanah perjanjian yang dalam Alkitab adalah ladang misi di mana umat yang kudus dan kerajaan imam harus didirikan. Itulah ladang hidup kita. Itulah dunia ini. Jadi orang nazir menunjukkan bahwa bagaimana kita hidup di tanah perjanjian sebagai umatnya. Dikatakan dalam Keluaran 19 ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Tuhan ingin umatnya terpisah dari budaya bangsa lain dan menjadi kudus. Artinya kita tidak serupa dengan dunia ini. Ya, tidak berfoya-foya, tapi kita bisa menjadi garam dan terang kepada dunia ini.
Jadi saudara, Tuhan berfirman seperti ini. Kamu sudah keluar dari Mesir, maka janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir. Dan juga jangan kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, di mana kamu akan masuk. Kamu berperan sebagai bangsa yang kudus dan kerjaan imam di tanah itu. Itulah perintah Tuhan. Saudara, pengucapan nazar khusus orang nazir membutuhkan suatu perlengkapan perilaku dan tindakan. Jadi bukan hanya omong, perlu ada tindakan. Maka ada istilah NETO, no action talk only gitu ya. Bukan itu. Tapi meskipun pemenuhan tindakan itu, mereka harus memberikan persembahan korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapus untuk mengakhiri masa kenazirannya. Pengucapan nazar khusus orang nazir dapat diakhiri dengan persembahan pengorbanan setelah waktu kenazirannya genap atau selesai. Berarti itu tidak dapat diakhiri dengan tindakan saja, tapi dapat diakhiri dengan melalui upacara persembahan. Oleh sebab itu, baik Simpson yang melanggar hukum orang nazir maupun Samuel yang melakukan semua sesuai hukumnya tidak dapat menjadi orang nazir yang sempurna. Itu sebabnya kita pun akan berjuang untuk hidup sebagai orang nazir yang bersumpah. Tapi kita tidak dapat menjadi orang nazir yang sempurna. Mengapa? Sebab ada orang nazir yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Orang nazir menjadi model kehidupan di mana kita sebagai orang nazir yang boleh meniru Yesus sebagai model kita, model Mesias. Ini menyangkut kehidupan yang menyerupai Kristus. Yesus Kristuslah kehidupan orang nazir yang sesungguhnya. Jadi saudara, hanya kehidupan yang menjadi seperti Kristus saja yang merupakan kehidupan orang nazir. Pemirsa yang tercinta, janganlah kita berpikir bahwa kita hanya pendatang di gereja kita masing-masing. Kita harus berpikir bahwa saya adalah orang nazir. Saya adalah orang nazir yang mengikuti Yesus. Orang nazir yang sejati. Oleh sebab itu, saya harap kehidupan saudara menjadi kehidupan yang bahagia, di mana kita dapat memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan iman kita. Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you all.